Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bunga Noli Bulung dengan NIM 2303554 dalam mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri SPD MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas atau menjelaskan mengenai bisnis plan atau perencanaan bisnis dalam kewirausahaan. Perencanaan atau bisnis plan atau perencanaan usaha atau bisnis atau sesuatu yang kita laksanakan adalah gambaran atau refleksi dari apa yang sudah kita rencanakan. Ketika rencananya baik, mudah-mudahan kita bisa mendeteksi bahwa pelaksanaan atau rencana yang sudah didesain itu berjalan baik. Bahkan kita bisa mendeteksi juga bagian mana yang sudah tercapai, bagian mana yang masih dibenahi, bagian mana yang mesti diperbaiki. Dalam dunia usaha kita mengenal istilah bisnis plan. Kewirausahaan itu dimulai mau tidak mau, bahkan menurut saya hampir seluruh aspek pekerjaan di dunia ini butuh rencana. Untuk rencana tersebut disertai dengan banyak hal yang harus ada di dalamnya, mulai dari ide, inovasi, kreativitas, waktu, pencapaian, itu semua ada dalam sketsa kita buat. Ketika kita berencana merealisasikan atau mewujudkan ide yang ada di kepala kita dan satu tindakan atau pekerjaan, realitasnya kita dihadapkan pada beberapa kemungkinan, di antaranya satu, pekerjaan kita berhasil sehingga kita mendapatkan uang atau materi yang sebaiknya. Yang kedua, pekerjaan kita menjadi gagal dan kita harus memikirkan kembali apa rencananya. Bahkan bisa jadi dalam konteks kegagalan ini kita akan kehilangan banyak modal atau mengalami kerugian. David Eastbank pernah menjelaskan bahwa seorang pengusaha yang tidak bisa membuat perencanaan usaha yang baik, sebenarnya dia sudah merencanakan kegagalan dalam hidupnya. Namun menurut David, pengusaha yang tidak mengalami kegagalan justru adalah pengusaha yang mengisikan waktu untuk mengaji semua strategi, menggunakan informasi untuk menguji berbagai kebenaran pendapatnya, dan cukup pandai mengenali berbagai kekurangan dirinya. Jadi ingat bahwa orang yang membuat perencanaan kemudian tidak tahu apa ini dan kenapa rencana itu dibuat, sebenarnya itu adalah kegagalan dari awal. Perencanaan atau bisnis plan adalah suatu dokumen yang harus dipersiapkan oleh seorang bisnismen atau bisniswoman sebelum melaksanakan kegiatan bisnis. Adapun elemen-elemen dalam bisnis plan, satu, elemennya adalah deskripsi bisnis, harus ada kejelasan dari deskripsi bisnis. Kedua, produk barang dan jasa, dan yang ketiga, analisis pasar. Keempat, ada rencana produksi. Yang kelima, analisis keuangan. Harus jelas uangnya, sumbernya dari mana, digunakan untuk apa, produknya bagaimana, dan lain sebagainya. Bisnis plan yang baik itu adalah ketika mempersegala sesuatu, apalagi secara detail. Adapun tujuan dan cara bisnis plan-nya itu, satu, sebagai panduan bagi seorang wirausahaan dalam melaksanakan usahanya. Kedua, sebagai bahan mengevaluasi kelemahan. Ketiga, sebagai pedoman bagi pihak luar atau eksternal, dan lain sebagainya. Keempat, tujuan dari bisnis plan adalah sebagai dasar-dasar dalam memaksimalkan berbagai sumber daya yang kita punya. Ciri-ciri dari perencanaan atau bisnis plan antara lain, pertama, cirinya adalah bahwa perencanaan usaha fokus pada misi dan visi dan yang tujuan termasuk kegiatan usaha yang dilakukan. Kedua adalah perencanaan usaha itu memiliki rasionalitas dan faktual, yaitu harus masuk akal dan tidak mengada-ngada. Ketiga, perencanaan usaha itu memang dipersiapkan untuk tindakan yang berkelanjutan, serta mempertimbangkan kondisi dan mampu memprediksi pada keadaan di masa yang akan datang. Dan ciri terakhir adalah perencanaan usaha bersifat operasional. Bersifat operasional yaitu sederhana, mudah dilakukan, terperinci jelas. Menurut Yusita, manfaat pengelolaan usaha yang harus berdasarkan perencanaan usaha atau bisnis plan. Pertama, rencana usaha seharusnya dikatakan baik ketika dapat dijadikan sebagai alat pengawasan oleh wirausahawan. Kedua, rencana usaha
itu atau bisnis plan bisa dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga-lembaga pemberi pinjaman. Yang ketiga, rencana usaha dapat dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan dana investasi ketika memang dibutuhkan. Bisnis plan dapat dijadikan sebagai fungsi rencana usaha. Adapun fungsinya, yang pertama adalah sebagai rencana aksi usaha yang akan dilaksanakan, dan yang kedua sebagai peta jalan atau roadmap. Jadi yang pertama tadi yaitu tujuannya adalah membantu wirausaha bergerak kemudian mengambil tindakan bisnis yang jelas. Kalau roadmap itu tujuannya adalah menjadi alat bahwa bisnis plan itu dijadikan sebagai alat yang sangat bermanfaat atau berguna bagi yang bersangkutan agar usahanya tetap pada arah yang diinginkan. Dan yang ketiga yaitu sales tool. Tadi adalah sebagai bahan penjualan, sehingga sebuah perencanaan usaha merupakan alat yang bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh para wirausahawan dimanapun ketika memulai bisnis usahanya untuk meyakinkan siapapun investor atau calon investor untuk menempatkan investasinya. 3 prinsip dalam bisnis plan. Dalam membuat bisnis plan, prinsip tersebut dijadikan sebagai standar dan tidak bisa ditawar-tawar. Harus begitu dan harus diikutin. Yang pertama adalah bahwa bisnis plan atau rencana usaha itu harusnya memang bisa diterima oleh semua pihak. Jadi ketika didetail dibuat sedemikian rupa, semua pihak yang terlibat atau siapapun yang melihat seharusnya bisa menerima itu dengan realistis. Dan yang kedua, perencanaan usaha atau bisnis plan yang didesain yang dibuat itu bersifat fleksibel dan realistis, bisa menyesuaikan dengan segala kondisi yang ada, karena yang namanya keadaan alam, keadaan masyarakat, keadaan ekonomi itu kadang-kadang memberikan pengaruh yang tidak terduga, sehingga kondisi itu seharusnya membuat bisnis itu fleksibel, mengikuti keadaan yang ada, lebih gampang untuk beradaptasi atau diadaptasikan. Yang ketiga adalah prinsipnya perencanaan usaha atau bisnis, dan itu harusnya mencakup seluruh kegiatan usaha yang kita punya. Jadi paling tidak 3 dari sekian banyak prinsip ini harus diterjemahkan secara baik dan harus ada penuhi sehingga seorang calon wirausahawan yang memang pengen atau memang membutuhkan bisnis yang sudah ada di negara dan kepala kita. Bagian terakhir, bagaimana menyusun bisnis atau perencanaan usaha secara lebih baik dengan sistematika yang jelas. Yang harus ada dalam sistematika dalam bisnis dan itu adalah: 1. Ada ringkasan. Yang kedua, dari sistematika itu harus terurai deskripsi produksi, harus terurai dengan jelas deskripsi produk dari profil usaha yang kita punya. Kemudian yang ketiga, ada analisis pasar. Maksudnya karena itu diperlukan untuk melihat seberapa besar, seberapa peluang pasar yang bisa kita manfaatkan, yang kita bisa ambil sebagai target market kita. Untuk itu, kita menentukan siapa segmen pasar yang menjadi targetnya kita. Yang keempat adalah sistematikanya menyusun perencanaan produksi atau analisis produksi. Setelah mengetahui rencana penjualan dengan potensi pasar yang ada, maka selanjutnya pekerjaannya adalah menyusun rencana produksi untuk setiap periode yang dilakukan, bisa setiap hari, bisa mingguan, bulanan, dan itu disesuaikan dengan kapasitas produksi dan jenis produk kita. Dan yang kelima itu menyusun perencanaan keuangan, maka harus masuk dalam kategori pemikiran yang didesain secara matang. Langkah awal untuk menyusun perencanaan keuangan dengan menentukan kebutuhan dana, baik investasi aktiva dan investasi aktiva tetap. Jadi ada kebutuhan dana baik yaitu dana investasi aktiva tetap maupun dana operasional sehari-hari atau disebut sebagai modal kerja, dan pikiran pendapatan yang bisa diperoleh. Inilah gambaran terkait dengan perencanaan bisnis atau bisnis plan ketika Anda menjadi seorang calon wirausahawan. Sekian dari video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.